Berpikir aja itu juga berkomunikasi loh dengan diri sendiri. Nah, kebanyakan di luar sana hanya berpikir, that's it, berpikir. Tapi masalahnya itu akan diproses oleh bawah sadar. Kembali lagi soal alchemy itu semuanya bekerja samanya juga dengan bawah sadar, our unconsciousness. Sementara ketika berpikir itu tidak ada endingnya. Maksudnya ini rumus apa ya, sinopsisnya gimana setelah berpikir ini, maka itu akan terkirim ke bawah sadar dan dianggap bawah sadar itu adalah sebuah perintah untuk aktivitas sehari-hari. Nah, disinilah kelemahan beberapa soul, beberapa jiwa di luar sana yang bahkan berpikir aja mereka anggap ya berpikir nggak akan menghasilkan apa-apa, kan cuma mikir. Cuman mikir itu, pikiran itu justru kuncian. Itu sih. Gitu. Buat tambahan. Apakah soul alchemy ini juga ada hubungannya dengan perubahan nafsu makan atau pola makan? Jadi kayak tiba-tiba lebih pengen makan healthy food. Terkadang ada rasa nggak nyaman di tubuh ketika makan makanan tidak sehat. Bahkan makan mie goreng yang biasanya enak, jadi tiba-tiba nggak enak. Definitely. Itu jadi ketika pola makanannya juga berubah secara tidak sengaja, biasa suka makan goreng-gorengan, atau di Timur Banmong ada yang tadi awal sukanya pedes banget, tiba-tiba kagak pedes dibilang pedes, dikit-dikit wah gitu ya. Itu sebenarnya memang ada proses kimiawi di dalam tubuhnya, dan itu adalah sebuah proses yang memang kimiawi di tubuhnya itu saling bekerja sama untuk fixing. Karena kembali lagi beberapa chemical di tubuh kita itu bahkan tidak memberikan support secara positif terhadap aura, terhadap vibrasi, terhadap frekuensi diri kita sendiri. Gitu. Ini mudra, namanya mudra Uttara Bodi. Jadi mudra Uttara Bodi ini lebih koneksinya ke crown chakra ya, Seeker. Cakra mahkota. Betul sekali, Sahasrara. Nah, ini mudra ini flush away all the toxin and negative things from your body. Nyingkirin semua toksik hal-hal negatif dari badan kita. Kemudian get immediate results within minimal period of practice. Nah, itu. Jadi gerakannya itu seperti ini. Telunjuk keduanya di atas. Dan jempol kiri di atas tumpuan jempol kanan. Kayak gitu. Ini bisa di di dada, bisa dipraktekkan di sini. Kembali lagi. Langsung ke healing. Langsung sendawan gini dong. Langsung connect ya. Iya, jadi healing. Saya itu kalau self healing itu ditandai dengan sendawan, otomatis sendawan itu dia lagi kayak ngebuang-buang gitu loh, Kak. Oke. Ya, ini dipraktekin kurang lebih 15 menit ya. Wah. Itu kayak di bagus itu. Kamu nggak habis makan pete kan, meskipun jarak jauh hanya bisa mencium lo nanti. Enggaknya, tadi aku makan batagornya. Nggak, apalagi pantesan gue bau bawang gitu kan. Kacang gitu di sini. Iya, kacang. Wah, nyalur ya kayaknya. Ya kan nyanya gitu. Kalau gitu tadi makan yang manis-manis biar kesananya jadinya manis aroma. Nggak apa-apa kok. Itu manusiawi. Jadi mudras ini Seekers bisa digunakan terhadap proses dari soul alchemy itu sendiri. Tim Urbanmong akan mengusahakan. Jadi setiap memang ada tema atau topik, kita akan memberikan satu mudras yang berhubungan dengan topik tersebut. Jadi bisa disimpan dan ini bisa dijadikan dictionary juga seperti itu. Kenapa Nyonya pada akhirnya memilih mudras ini? Pada saat Nyonya sedang mengetik, sedang memproses, tiba-tiba tangannya gerak sendiri, nggak bolak-balik begitu terus. Akhirnya ternyata ini adalah mengenai ketika kita sedang melakukan proses dari
alchemy ini sendiri di dalam jiwa, kita harus bisa juga ya ini membuang toksin yang sebenarnya udah lama. Itu penting banget biar nanti diisi dengan energi vibrasi yang lebih positif seperti itu. Jadi kita nggak cuma sekedar panggil tukang pijat atau ke salon minta dikerimbat dipijatin pala, karena itu cuma lapisan luar. Sementara lapisan dalam itu jiwa itu cara membersihkannya gimana ya biar nggak pegal secara jiwa. Ini salah satunya. Sebagai tambahan informasi juga, mudra utara body ini sendiri itu adalah the highest enlightened mudra. Jadi ini adalah mudra tertinggi untuk pencerahan. Nah, mudra ini kalau di Bali sendiri sering dipakai sulinggi-sulinggi atau pendeta-pendeta sebelum memulai ritual atau upacara. Jadi gerakannya, ya gimana? Cius deh. Ya ampun, urban monk sekali. Iya. Jadi kita bilangnya sulinggi atau pedanda sebelum memulai upacara itu gerakannya seperti gini. Biasanya ditaruh di dagu atau di dada. Itu. Jadi mereka sebelum mulai ritual akan seperti ini dulu kurang lebih 10-15 menit. Itu healingnya bisa nanti aja nggak masih bacain volunteer masih panjang loh. Iya, yang penting kan udah terkonfirmasi kan. Iya, oke. Kayak gitu. Waktunya sebelum tidur sebaiknya sebelum tidur. Bagus malam hari ini sebenarnya kalau tadi yang diungkapkan oleh Kak Dayu para sulinggi ini kan karena ketika ada ritual ataupun upacara, tapi kita secara personal ketika melakukan proses soul alchemy ini sendiri lakukan sebelum tidur. Kenapa? Agar bawah sadarnya juga bekerja. Karena kembali lagi bawah sadar tubuh kita ini bekerja ketika seseorang sedang tidur. Kalau bangun tidur nanti pasti udah ada kegiatan-kegiatan segala macam, dikhawatirkan akan lupa. Tapi untuk bangun tidur mudras lagi berbeda, mudrasnya berbeda lagi seperti itu. BTW wine ini di spirit animal of ininya. Spirit animal apaan ya? Nyanya. Iya. Maaf. Evolusinya pernah jadi orang Itali. Wine is nyanya spirit animal. Don't try this at home, gitu kan. Kenapa quotes-nya wine? Kalau dia mau kismis juga nggak masalah, karena nggak minum wine nggak masalah. Ini cuma masalah perumpamaan aja kok, gitu. Jadi bawa buah anggur aja bisa bertransformasi kayak gitu kan, kayak gitu menjadi wine. Atau misalnya pohon coklat bisa menjadi puding coklat yang enak, ataupun permen coklat, es krim coklat, milkshake coklat, seperti itu. Jadi ini adalah sebuah perwakilan dari perumpamaan itu sendiri sih, kayak gitu. Dan bentuk fermentasi dari wine itu kan susah, lama prosesnya. Dari satu tunggu nyanyi takut salah ngomong. Bukan loyang ya, bukan ember juga, apa ya namanya? Tunggu bahasanya. Drum ember besar kayu gitu, tapi drum. Itu apa sih? Drum itu setelah sudah matang, tapi sebelum itu ada kalau bahasa Indonesia ember besar kayu, gede banget. Itu diolahnya mesti benar-benar kalau yang paling enak itu mesti orangnya tuh berputar terus dari siang sampai matahari mau terbenam. Itu nggak boleh berhenti bergantian, bahkan sampai keringetan itu para pekerjanya. Dan keesokannya setelah mau pulang itu ditutup dulu oleh kain basah dan harus benar-benar rapat ruangannya. Besok kembali diolah lagi. Itu proses untuk membuat wine sendiri itu butuh waktu yang luar biasa, nggak bisa sembarangan kayak gitu. Sama seperti kalau lagi bikin sabun, ibaratnya itu juga nggak bisa sembarangan di ruangan terbuka sekalipun gitu. Jadi mesti nggak boleh kena kotoran kayak gitu. Kayak gitu sih, ini proses sebenarnya. Oke. Cheers. Kan soalnya aku baca tuh chat ada cheers. Jadi aku cheers. Iya, itu Kak Dewa Ayu lagi minum wine juga ternyata. Ya mah ada wine, ada teh, semuanya suka-suka aja. Ada mana aku mineralnya jauh.
Kayak gitu. Jadi ini kita masih ada halaman berikutnya dan kita masih ada sekitar 8 halaman atau 10 halaman lagi. Masih ready nggak semuanya? Karena nanti makin belakang kita akan ada belajar simbolik. Ini mengenai soul alchemy itu sendiri. Body di beast and abyss. Ketika fisik tidak terkoneksi dengan pikiran dan jiwa, maka akan mengalami penyakit-penyakit, draining, ataupun badan berasa nggak enak segala macam. Sementara ketika tubuh, pikiran, dan jiwa ini terkoneksi, maka alam selalu mempunyai backup support secara kesehatan, no matter what, mau gimana pun. Dan kemudian nothing and all, ini mengenai mind. Ini adalah bentukan sebagai apakah kita mau open mind atau mau kita close mind. Apakah kita mau merubah diri atau kita tidak merubah diri. Cuma ada dua pilihan. Mengenai hal ini tidak ada gray area. Yes or no. Gitu. Now or never. Kayak gitu. Mind ya. Kemudian kalau secara soul, time and eternity. Soul sendiri, untuk seseorang yang benar-benar detail paham mengenai soul alchemy, maka waktu itu bukanlah sebuah batasan. Maka ketika dia akan terlahir kembali, dia akan mengingat segala perjalanan hidup ya, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dicermati, mana yang harus diulang lagi, karena itu membawa positif, membawa hal-hal baik untuk makhluk hidup dan sekitarnya. Time and eternity. Begitu kata Plato. Mbah Plato. Iya. Itu sih. Kemudian ini sebenarnya rumusan ini mengenai soal alchemy ini sendiri ada di era filosofer di era Greek Yunani zaman dulu. Ini sering dijadikan pembahasan dan penelitian juga. Nah, ini salah satu yang kunonya. Ini ada di Vatikan saat ini manuskrip ini. Oke, dan selanjutnya bentuk seperti kesannya kayak pentagram ini bukan seperti yang di film-film sesat gitu, bukan sama sekali. Ini adalah bentuk mengenai bahwa manusia ini as above so below. Kita lihat segitiga yang ke atas itu, ya kan, berbeda dengan segitiga yang ke bawah. Ketika menjadi satu, maka itu menjadi sebuah kesolidan energi terhadap diri sendiri. S itu sendiri adalah soul. Oke. Dan sekitarnya itu bentukannya maksudnya adalah api, elemen fire, the spirit of fire di soul alchemy sendiri. Karena segala wawasan itu tidak akan bisa dicerna oleh bawah sadar ketika kita tidak punya spirit of life. Mungkin kita tahu wawasan itu malam ini, tapi besok kita udah lupa. Tapi ketika kita punya spirit of life, semangat untuk hidup, no matter what, maka itu bawah sadar akan terus nge-support. Seperti itu. Dan selanjutnya kita ke arah sebentar Om Chandra, kita belum ke bawah. Nah, Kak Dayu dan Kak Diah bisa tolong dibaca di sekitarnya nothing yang bisa dimampu dibaca aja ya, kiri dan kanannya. Itu kan ada bagan tulisan. Semampunya. Aku kan sebenarnya ngerjain itu bahasa Latin tahu. Makanya. Batasannya ini itu dibacanya kayak gimana gitu. Kebatin aja ini sebenarnya bahasa ini kan. Yang aku ngerjain itu bahasa Latin by the way. Dibaca aja yang bisa dibaca tulisan merah Kak Chandra, kita zoom out lagi. Kak Chandra mohon maaf, jadinya suka iseng memang kadang apa-apa ya. Iseng berarti sayang kayak gitu kan. Circle of life nggak sihnya? Dan ini juga similar dengan simbol cakra juga. Iya, dan ini setelah ini halaman berikutnya masih ada lanjutannya. Jadi buat seekers ada yang sudah paham, kita memang bahasa Inggris sekalian juga kadang-kala mengartikannya lebih mudah sebenarnya, tapi juga buat latihan juga gitu kan. Buat seekers juga boleh loh memberikan pemahaman dari versi sendiri antara 1, 2, dan 3 gitu ya. Jadi silakan, karena ini juga bagian dari proses. Jadi sekali kita tahu wawasan, kita olah juga, belajar untuk mengobservasi, karena ini daripada menjadi PR di kemudian hari, karena di kemudian hari kita akan ada pembelajaran berikutnya secara personal, maka dengan versi kita sendiri kita mencoba untuk memahami simbol-simbol seperti ini. Gitu. Jadi buat Timur Banmong coba juga tolong dicek mungkin chatnya masuk antara 1, 2, dan 3, karena itu juga seekers kan juga sudah mengobservasinya.